Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Supati, your English teacher in this chance, in this opportunity, still in our English lesson, which talk about still about chapter 1 atau bab 1. But today we will discuss about the fourth indicator of the learning. Hari ini kita akan membahas tentang indikator keempat pada bab 1 atau materi keempat pada bab 1. Apa dia materinya? Nah, langsung saja kita mulai untuk mempersingkat waktu. Nah, sebelum kita mulai, mari mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, maafkan saya karena suara agak serak. Sudah lama rasanya tidak berbicara di depan kelas, akhirnya kebutuhan suara itu menjadi semakin perlu dilatih, mengingat saya punya sedikit gangguan dengan mungkin pita suara ya, karena saya tidak bisa berbicara terlalu keras dalam durasi yang lama. Ketika itu saya lakukan, saya akan kehilangan suara saya. Jadi mohon pengertian ketika saya dalam menjelaskan video ini agak sedikit terbatuk-batuk seperti yang saya lakukan sekarang. Canda ya teman-teman, untuk mencairkan suasana saja. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan kita untuk materi yang keempat atau materi indikator. Indikator materi maksud saya yang keempat pada bab 1, yaitu tentang apologize. Apologize artinya meminta maaf. Nah, pengertiannya adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan permintaan maaf kepada orang lain. Caranya bagaimana? Nah, ini ungkapan yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, ketika kalian ingin meminta maaf atas salah yang kalian lakukan kepada orang lain, kalian bisa menggunakan ungkapan I am sorry. Ini cara bacanya ya. I am sorry, artinya aku minta maaf. Kemudian, yang kedua yang bisa kalian gunakan adalah I am regret, artinya aku menyesal nih. Kemudian yang ketiga yang bisa kalian gunakan adalah forgive me please, artinya maafkan aku, tolonglah, atau tolong maafkan aku. Nah, tolong ini kalian taruh atau letakkan di depan pun tak ada masalah, sama saja artinya ya. Yang penting ketika kalian berbicara, ini yang kalian ungkapkan, forgive me please. Kemudian yang keempat yang bisa kalian gunakan untuk minta maaf adalah apologize me. Apologize me, artinya maafkan aku. Nah, ini yang bisa kalian gunakan untuk permintaan maaf atau ingin meminta maaf kepada orang lain. Nah, ketika kalian meminta maaf, otomatis kan orang lain juga akan memberikan respon, baik itu menerima atau menolak. Nah, biasanya ketika orang lain meminta maaf, jarang sekali ditolak ya, tentu diterima. Nah, ketika si yang terminta maaf, yang meminta maaf kan kalian. Yang meminta maaf itu kalian. Seketika orang yang kalian mintai maafnya itu memberikan atau menerima maaf kalian, maka dia akan cenderung bilang seperti yang ini. Coba perhatikan. Yang pertama yang bisa dia gunakan adalah, ini ketika orang lain ingin memaafkan ya. Nah, ungkapan yang bisa digunakan adalah I forgive you, artinya aku maafkan kamu. Yang kedua, it is okay, artinya santai saja, tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, never mind, artinya juga tidak apa-apa. Kemudian yang keempat, I apologize you, kemudian artinya aku memaafkanmu. Nah, ini yang bisa digunakan untuk merespon ungkapan permintaan maaf. Nih ada 1, 2, 3, 4. Kemudian yang bisa kalian gunakan untuk meminta maaf, maksud saya juga ada 4 nih. Coba perhatikan. 1, 2, 3, 4. Nah, jelas ya. Cara bacanya juga sudah saya sebutkan, tinggal kalian ikuti, kalian tiru, kalian ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kemudian contoh percakapannya seperti yang ada di bawah ini. Nah, seperti apa dia? Yang pertama, coba perhatikan. Dinda bilang, Brian, I forgot. Coba perhatikan. I forgot to bring your book. I am sorry, kata kata Dinda maksudnya. Kemudian Brian jawab, it is okay. I forgive you.
Kemudian Dinda jawab lagi, thanks, my friend. Nah, ini ungkapan saling respon. Nah, mana ungkapan meminta maafnya dan mana ungkapan memberi maafnya? Coba perhatikan. Ini ungkapan meminta maafnya, I am sorry, dan ini ungkapan memberi maafnya. Nah, jelas ya. Oke, itu pembahasan untuk materi kali ini. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan tugas 4. Tugas terakhir di bab 1. Tugasnya apa? Yang pertama, kalian terjemahkan percakapan pada conversation 1 atau percakapan 1 di atas dalam bahasa Indonesia. Mana percakapan yang harus kalian terjemahkan? Ini dia, ini terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jelas ya? Oke, kemudian yang kedua, buatlah teks percakapan yang terdiri dari 2 orang tentang ungkapan meminta maaf. Nah, kalian buat percakapan seperti ini, tapi dengan orang yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda dan ungkapan yang berbeda. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, terjemahkan kata-kata di bawah ini ke dalam bahasa Indonesia. Nah, saya bacakan ya. My mother artinya apa? My father artinya apa? My uncle, nih uncle bacanya ya, artinya apa? My aunt, coba perhatikan, aunt ini artinya apa? Kemudian my brother artinya apa? My sister artinya apa? My grandfather artinya apa? My grandmother artinya apa? My cousin artinya apa? My niece artinya apa? My nephew artinya apa? My wife artinya apa? My son artinya apa? My daughter artinya apa? Masih ada nggak ya di bawahnya? Oke, selesai kayaknya. Oke, selesai. Nah, ini tugas kalian untuk di materi indikator yang keempat maksud saya pada bab 1. Nah, selesai sudah pembahasan kita pada bab 1 kali ini. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di bab 2. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan, kalian tentunya harus melengkapi tugas-tugas kalian mulai dari tugas 1 sampai tugas 4 di materi bab 1 ini. Demikian pembahasan kita. Saya akhiri. Nasrun Muwafatun Karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan chat-chat di grup WA atau WA pribadi atau tulis-tulis di kolom komentar YouTube saya. See you. Bye-bye.